Halo Sobat Sehat, kali ini kita akan membahas 7 gejala fisik serius yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun, terutama lansia. Tanda-tanda ini bisa jadi sinyal tubuh Anda saat ada sesuatu yang sangat salah, dan menurut para dokter, memerlukan penanganan medis segera. Jangan anggap sepele, mengenalinya lebih awal bisa jadi perbedaan antara hidup dan tragedi. Sekarang mari kita mulai. 1. Bicara cadel atau wajah terkulai. Ada serangkaian gejala spesifik yang telah dilatih untuk dikenali oleh dokter dan perawat secara instan, dan gejala-gejala ini menunjukkan keadaan darurat medis yang tidak bisa menunggu, yaitu stroke. Jika Anda tiba-tiba mengalami kesulitan berbicara, mendapati kata-kata Anda keluar dengan campur aduk atau terdengar cadel, atau memperhatikan bahwa satu sisi wajah Anda tidak bergerak seperti sisi lainnya, Anda harus segera pergi ke rumah sakit. Hal yang sama berlaku jika Anda tidak dapat mengangkat satu lengan atau jika lengan tersebut melayang turun saat Anda mencoba. Ini bukan tanda yang bisa diabaikan. Ini adalah sinyal bahwa otak Anda mungkin sedang mengalami gangguan serius. Seorang ahli neurologi pernah berkata, setiap menit stroke tidak diobati, Anda kehilangan hampir 2 juta sel otak. Waktu bukan hanya uang, itu adalah memori, ucapan, gerakan, dan kehidupan itu sendiri. Pernyataan ini mencerminkan betapa gentingnya situasi stroke, terutama karena banyak orang tidak sepenuhnya memahami bahayanya. Pada lansia, stroke bisa terjadi tanpa peringatan apapun. Anda mungkin menjalani hari seperti biasa, membaca koran, menonton TV, makan siang, dan tiba-tiba kata-kata Anda tidak keluar seperti yang Anda inginkan, atau senyum Anda menjadi tidak simetris. Perubahan halus ini mungkin terasa aneh, tapi tidak menakutkan, dan itu justru yang membuatnya berbahaya. Komunitas medis menggunakan akronim FAST, Face, Arms, Speech, Time, untuk mengajari masyarakat cara mengenali stroke. Namun bagian yang paling sering diabaikan orang adalah huruf terakhir, T, untuk time, waktu. Artinya setiap menit sangat berarti. Jika muncul gejala seperti bicara cadel, wajah tidak simetris, atau kelemahan mendadak pada anggota tubuh, jangan tunggu. Jangan berpikir gejalanya akan hilang sendiri atau menunggu janji dengan dokter. Segera hubungi layanan darurat dan dapatkan bantuan. Karena ketika otak Anda dalam bahaya, bertindak cepat bisa menyelamatkan kemampuan Anda untuk berbicara, bergerak, mengingat, dan hidup mandiri. 2. Nyeri atau sesak dada mendadak. Salah satu tanda paling mendesak yang dapat diberikan tubuh Anda adalah nyeri atau tekanan yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan di dada. Ini mungkin terasa seperti sesak, tekanan atau bahkan sensasi terbakar, dan dapat menyebar ke lengan, bahu, leher, atau rahang. Meskipun sebagian orang mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya mulas atau kecemasan, kenyataannya ini bisa jadi hati Anda yang meminta bantuan. Pada orang dewasa lebih tua, tanda-tanda serangan jantung bisa halus, lambat, atau sama sekali tidak seperti yang Anda harapkan. Seorang ahli jantung pernah berkata, jumlah pasien yang datang terlambat karena mereka mengira itu gangguan pencernaan, itu memilukan. Jika ada bahkan sedikit kemungkinan itu terkait jantung, periksakan diri. Pernyataan ini sangat benar, terutama karena banyak serangan jantung pada lansia tidak datang dengan rasa sakit yang luar biasa seperti yang sering digambarkan di televisi. Terkadang itu hanya berupa sakit tumpul, perasaan berdebar-debar, atau firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Anda mungkin merasa pusing, sesak nafas, atau tiba-tiba kelelahan bahkan tanpa aktivitas fisik. Ini bukan gejala yang cukup untuk dipantau saja. Ini adalah tanda-tanda yang perlu ditindaklanjuti. Ketika tubuh Anda dalam kesulitan, ia tidak selalu berteriak, ia hanya seringkali berbisik. Dan dengan sesuatu yang serius seperti masalah jantung, bisikan-bisikan itu bisa menjadi peringatan terakhir. Jangan menunggu sampai Anda tergeletak di lantai atau tidak bisa bernafas. Jika Anda mengalami ketidaknyamanan dada yang tidak biasa, persisten atau disertai gejala lain, pergi. Jangan bertanya-tanya, jangan menunggu, pergi saja. 3. Sesak napas tanpa pengerahan tenaga. Ada perbedaan antara mengatur napas setelah menaiki tangga dan merasa Anda tidak bisa bernapas saat Anda duduk diam. Jika Anda mendapati diri Anda terengah-engah saat Anda tenang, membaca di sofa, menonton TV, atau bahkan berbaring di tempat tidur, itu bukan sesuatu yang harus diabaikan. Sesak napas mendadak tanpa aktivitas fisik nyata bisa menjadi tanda bahaya untuk kondisi serius seperti gagal jantung, pneumonia, atau bahkan emboli paru, yaitu bekuan darah di paru-paru. Semua ini memerlukan perhatian medis segera. Seorang spesialis pernapasan pernah berkata, jika bernapas menjadi sulit tanpa alasan yang jelas, itu adalah tubuh Anda yang membunyikan alarm. Itu bukan hanya usia atau kelelahan, itu adalah seruan minta tolong. Pernyataan itu sangat relevan bagi orang dewasa yang lebih tua.
Seiring bertambahnya usia, kapasitas paru-paru secara alami menurun, dan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Tapi yang membedakan tanda normal penuaan dari keadaan darurat medis adalah seberapa tiba-tiba gejala itu muncul dan seberapa parah keadaannya. Jika Anda bernapas berat hanya setelah berjalan melintasi ruangan atau bangun tidur dengan perasaan tidak bisa bernapas, kemungkinan besar ada sesuatu yang salah. Bisa jadi itu masalah di paru-paru, jantung, atau bahkan keduanya. Menunggu hanya akan memperburuk gejala atau menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Jika bernapas menjadi sulit tanpa alasan yang jelas, jangan tunda. Langsung cari pertolongan medis. Lebih baik memeriksakan diri dan ternyata tidak apa-apa daripada menyesal karena terlambat bertindak. 4. Kebingungan yang tidak biasa atau disorientasi mendadak. Ketika seorang lansia tiba-tiba menjadi bingung, melupakan hal-hal yang familiar, atau tampak desorientasi tentang di mana mereka berada atau jam berapa, mudah untuk menyalahkannya pada usia tua. Namun, kabut mental semacam itu yang muncul dengan cepat, terutama jika itu tidak sesuai dengan karakter, adalah salah satu tanda peringatan paling serius yang ada. Ini bisa menunjukkan setrut, infeksi otak, kekurangan oksigen yang sangat rendah, atau bahkan reaksi parah terhadap obat-obatan. Dan setiap kemungkinan tersebut memerlukan perhatian medis segera. Seorang dokter rumah sakit pernah berkata, pada orang dewasa yang lebih tua, otak seringkali merupakan organ pertama yang memberi sinyal masalah. Kebingungan mendadak adalah lampu darurat tubuh yang berkedip. Pengamatan itu sangat penting karena banyak lansia dan keluarga mereka mungkin tidak mengenali kebingungan sebagai keadaan darurat. Mereka mungkin berpikir itu hanya kelelahan atau hari yang buruk, tapi ketika perubahan itu mendadak, seperti melupakan nama, tersesat di tempat-tempat yang familiar, atau berbicara dengan cara yang tidak masuk akal, saatnya untuk menganggapnya serius. Ini bukan perubahan memori yang bertahap, ini adalah pergeseran mendadak yang seringkali menandakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Otak itu sensitif, dan pada lansia, ia sering merespons masalah lain seperti infeksi, kekurangan oksigen, atau bahkan perubahan gula darah sebelum yang lainnya. Jadi ketika kebingungan menyerang mendadak, jangan menunggu sampai hilang dengan sendirinya. Mungkin saja ia hilang, tapi jika tidak atau jika memperburuk, konsekuensinya bisa tidak dapat diperbaiki. 5. Nyeri perut parah atau mendadak. Kita semua mengalami sakit perut sesekali, tetapi ketika rasa sakit itu muncul tiba-tiba, sangat tajam atau semakin parah dalam waktu singkat, terutama di area perut, ini bukan sesuatu yang boleh diabaikan. Nyeri perut parah bisa menjadi tanda keadaan darurat medis seperti usus buntu, ulkus yang pecah, pankreatitis, atau bahkan pendarahan internal. Pada lansia, ini juga bisa mengindikasikan penyumbatan usus atau organ yang pecah, dua kondisi yang bisa mengancam jiwa jika tidak segera ditangani. Seorang ahli bedah trauma pernah berkata, ketika seorang lansia mengeluh nyeri perut mendadak, kami menganggapnya sangat serius karena waktu membuat semua perbedaan antara masalah yang dapat diperbaiki dan masalah yang fatal. Ini penting untuk diingat karena pada usia lanjut, gejala sering tidak muncul seperti biasanya. Anda mungkin tidak mengalami demam atau pembengkakan yang jelas. Bisa jadi hanya merasa tidak enak badan atau tiba-tiba membungkuk kesakitan tanpa peringatan. Tubuh Anda sedang mengirimkan sinyal dan penting untuk merespons dengan cepat. Jangan anggap enteng nyeri perut yang tidak biasa, persisten, atau sangat menyakitkan. Jika rasa sakit disertai dengan mual, muntah, atau pusing, segera cari bantuan medis. Jangan menebak-nebak dan jangan tunda. Lebih baik berhati-hati daripada terlambat bertindak. 6. Muntah terus-menerus atau muntah darah. Muntah sesekali, mungkin karena makanan busuk atau flu perut, memang tidak menyenangkan, tetapi biasanya akan berlalu. Namun, ketika muntah berlangsung selama berjam-jam atau mengandung darah, itu bukan lagi gangguan ringan, melainkan tanda dari kondisi medis yang serius. Muntah terus-menerus dapat menyebabkan dehidrasi berat, ketidakseimbangan elektrolit, hingga kerusakan ginjal. Sementara muntah darah, sekecil apapun jumlahnya, bisa menunjukkan pendarahan di lambung, robekan pada kerongkongan, atau tukak yang pecah. Darah dalam muntahan tidak pernah normal. Ini sering menjadi cara tercepat untuk mengidentifikasi pendarahan internal, terutama pada lansia. Warna darah bisa merah terang atau menyerupai bubuk kopi. Gelap dan berbutir menandakan bahwa sesuatu tidak beres dalam saluran pencernaan. Pada orang lanjut usia, hal ini bisa disebabkan oleh efek samping obat pereda nyeri.
komplikasi dari kondisi medis yang belum didiagnosis, atau stres yang menyebabkan kerusakan pada dinding lambung. Muntah darah bukanlah sesuatu yang bisa ditunda sampai pagi atau ditangani dengan ramuan rumahan. Ini adalah tanda serius bahwa tubuh sedang mengalami kerusakan internal yang memerlukan penanganan medis segera. 7. Demam tinggi dengan leher kaku dan sensitivitas terhadap cahaya. Demam biasanya merupakan tanda bahwa tubuh Anda sedang melawan infeksi. Namun, ketika demam tinggi disertai dengan leher kaku, sakit kepala hebat, kebingungan, dan sensitivitas terhadap cahaya, ini bisa menjadi gejala meningitis, peradangan serius pada lapisan pelindung otak dan sumsum tulang belakang. Meskipun lebih sering terjadi pada orang muda, meningitis dapat menyerang lansia, terutama mereka yang memiliki sistem kekebalan lemah atau penyakit kronis. Kondisi ini dapat berkembang sangat cepat dan menjadi darurat medis. Kekakuan leher bukan hanya rasa tidak nyaman, itu adalah sinyal bahwa lapisan pelindung otak Anda meradang. Sensitivitas terhadap cahaya bukan sekadar gangguan, ini adalah tanda bahwa sistem syaraf pusat Anda sedang diserang. Gejala tambahan bisa berupa mual, muntah, atau sakit kepala intens yang terasa seperti tekanan akan meledakkan kepala Anda. Seorang dokter darurat pernah mengatakan, jika seorang lansia datang dengan demam dan tidak bisa menekuk leher atau tidak tahan terhadap cahaya, kami hentikan semua hal lain, begitu seriusnya. Ucapan itu menunjukkan betapa pentingnya kecepatan dalam menangani gejala ini. Pada tahap munculnya tanda-tanda tersebut, infeksi mungkin sudah menyebar luas di dalam tubuh. Jika Anda atau orang terdekat Anda mengalami kombinasi gejala ini, jangan anggap remeh atau tunggu membaik dengan sendirinya. Segera pergi ke ruang gawat darurat. Deteksi dan pengobatan dini bisa menyelamatkan nyawa. Dalam kasus seperti ini, bermain aman adalah satu-satunya pilihan yang bijak. Pada akhirnya, tubuh kita selalu berbicara, kadang dengan bisikan, kadang dengan teriakan, dan mengenali 7 tanda bahaya yang mengharuskan Anda segera ke rumah sakit bisa menjadi perbedaan antara selamat dan terlambat. Ini bukan soal menakut-nakuti, tapi tentang memberdayakan Anda agar bertindak cepat saat tubuh memberi sinyal. Jangan remehkan perasaan mungkin tidak apa-apa, karena dalam banyak kisah, nyawa terselamatkan justru karena seseorang berani bertindak. Ingat, merawat diri bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk orang-orang yang mencintai Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar, klik suka, dan bagikan ke orang terdekat. Kami ingin mendengar satu hal yang Anda pelajari hari ini, karena setiap pengalaman Anda memberi inspirasi bagi yang lain.